kembali lagi kita akan ngobrol bareng sama Dr. Sabto Supono mengenai beras ya dan pertanian. Pak Sabto, ini ada pertanyaan tadi sudah muncul ya. Jadi teman-teman di rumah silakan kalau ada pertanyaan silakan ditulis, nanti kita akan sampaikan ke Pak Sabto untuk dijawab. Ini pertanyaan dari Pak Susetyo Widyasmoro, ini dari Jogja, Pak Sabto. Saya bacakan ya, mungkinkah kekurangan produksi beras kita lebih kecil daripada kebutuhan yang mengakibatkan kita impor? Dikarenakan terlambatnya kita memodernisasi pertanian kita, ya Pak Sabto. Itu. Kemudian pertanyaan lanjutannya, atau dominan karena tidak akuratnya data produksi beras kita, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sabto. Dari Pak Susetyo Widyasmoro, Jogja, Pak Sabto. Terima kasih, Jogja, Pak siapa? Pak Susetyo. Pak Susetyo. Selamat malam, Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan mungkin sekali. Yang pertama memang realitas. Sistem pertanian kita ini terlambat untuk memodernisasi. Petani kita saja sekarang lain sudah pakai, tadi sudah saya sampaikan, sudah teknologi nano, kita sudah kira-kira memakai medan magnet itu untuk pertanian juga ada, untuk bibit, untuk sal irigasi, itu sudah mulai dicobakan di beberapa negara. Kemudian mekanisasi saja kita belum kira-kira berjalan 100%, masih tersendat. Ini yang keterlambatan di kita, makanya kita kalah dengan Vietnam. Vietnam sudah yang belajar kepada kita. Jadi gini, saya ketemu kepada salah seorang yang dulu mengajari bertani di Vietnam. Ketika kembali ke Indonesia, kita harus impor beras Vietnam, itu nangis dia. Ini saya kenal orang itu. Nah, kemudian jadi itu dari sisi mekanisasi pertanian, belum lagi dari teknologi di pertanian lagi. Kemudian dari sisi tadi, data tadi, inilah data yang saya barang mudah-mudahan nanti ke depan tidak lagi, kita sudah harus memberikan data real, bicara secara jelas, akurat, tidak lagi meraba-raba. Jadi inilah kira-kira kalau pertanian dipolitisasi, akibatnya tidak jelas. Kalau ini ditarik ke hal-hal yang politis, kenapa harus takut kepada kondisi real di pertanian? Sehingga apa? Akhirnya kita tidak mendapatkan solusi yang benar. Ini mudah-mudahan bisa menjawab Pak Susetyo tadi. Pak Susetyo Widyasmoro, ya. Pak Susetyo Widyasmoro. Karena itulah yang realitas yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau kita tidak mau keluar dari situ ya barangkali selamanya, kalau kata orang Lampung, mak jelas. Demikian, mungkin masih ada pertanyaan lagi Mas Gatot. Pak Setio, ini masih belum ada ini. Teman-teman di rumah silakan kalau mau menanyakan bisa ditulis di live chat YouTube. Saya akan sampaikan ke Pak Sabto Supono. Pak Sabto, ini masih sekitar tadi yang disampaikan integrated farming ya. Dengan integrated farming melalui optimasi lahan kan mengurangi lahan sawah. Apakah ini tidak justru mengurangi produksi padi, Pak Sabto? Oh, tidak. Kenapa? Di Indonesia ini, di kita ini, kita punyai padi yang umurnya padi genja, umurnya hanya 75 hari. 75 kalau hari. 75 hari setelah tanam, ya, kira-kira kalau 75 hari, kira-kira 3 bulan itu sudah panen. 3 bulan?
3 bulan panen. 4 kali 3 bulan. 4 kali 3 bulan. 4 kali Kalau panen. itu benar, ya kalau ini petani benar-benar ketat, bisa 4 kali. Tetapi 3 kali saja lah, supaya tanahnya juga istirahat. 3 kali panen saja, kira-kira kita sudah bisa 1/3 daripada produksi kita bisa tertangani itu. Bahkan itu saat ini dari 75 hari ini padi, namanya padinya varietas dinamakan padi Trisakti. Padi Trisakti. Padi Trisakti. Wah, itu banyak kira-kira kalau kita di Google padi Trisakti sudah menyebar di berbagai daerah itu. Dan itu memang oleh teman saya dipersembahkanlah, dia nggak mencari royalti itu apa, kira-kira disebar-sebarkan untuk masyarakat. Itu oleh teman yang kira-kira menemukan, memuliakan tanaman itu. Dan itu akan diperbaiki lagi menjadi 60 hari. Tetapi yang 60 hari belum dirilis. Kalau 60 hari, 2 bulan, kita bisa panen. Dalam setahun bisa berkali-kali panen ya. Nah, ini baru satu jenis padi. Kemudian tadi saya sampaikan tadi yang menarik, kenapa saya tertarik di sini. Ada bibit padi di Indonesia ini yang bulirnya tadi 500 sampai 1000 bulir tadi per batang itu, per malai. Nah, kalau ini diperbaiki, disempurnakan penelitian ini, akhirnya bisa seragam, kira-kira Indonesia menjadi number 1 untuk produksi padi. Bahkan rekor dunia akan tercapai. Sekarang ini gini, standar internasional yang mau dicapai. Ketika Anda di dalam pemanfaatan lahan nih, Mas Gatot. Jadi ini ada, kalau Anda bisa memanfaatkan lahan, ditanami apa saja, terserah Anda tanami. Mendapatkan 100 ton per hektar per tahun, Anda juara. 100 ton per hektar per 100 ton per tanaman apa saja. Itu Belanda baru kalau 60 hari itu bisa panen berapa? Kali berapa 5 kali ya? Kan 2 bulan itu. Umur 2 bulan panen kan? 60 hari kan 2 bulan. Nah, kalau 5 bulan panen, sekali panen bisa 20 ton, misalnya. Kalah semua itu. Mencari rekor dunia ini. Ya, ataukah itu kira-kira itu. Nah, ini satu punya itu. Kemudian satu punya bibit yang 500 sampai 1000 bulir. Masih perlu perbaikan. Tetapi yang 75 hari itu sudah solusi. Kemudian satu lagi, pengendalian hama. Hama yang ditakuti ada 3. Padi. 1 tikus. 2 wareng. 3 adalah penggerek batang. Penggerek batang kupu putih yang kecil itu. Itu mengerikan itu. Padi bisa habis itu. Kemudian walang sangit tidak terlalu, ya masih bisa di ini. Nah, dari hama ini, kalau Anda punya kolam tadi, kelilingi kolam tadi, saluran itu, kasih lampu UV, akan sangat membantu. Tikus juga akan masuk di situ. Apalagi sudah ada juga
pestisida hayati. Jadi tidak ada alasan kira-kira kita takut kira-kira produksi padi kita akan berkurang itu, bahkan akan lebih. Ini apa? Menarik sekali. Kira-kira kalau bangsa kita ini mau secara konsisten menekuni ini, saya yakin 5 tahun akan tercapai. Baik, Pak Sabto. Kalau begitu, kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah ya jika mau mengimplementasi agar harga beras bisa 5.000 sampai 6.000 rupiah dan bisa ekspor, Pak, bukan impor ya? Ya itu tadi, kita harus mencoba model tadi, demplot tadi, ya 5 sampai 10 hektar ditangani secara konsisten terus-menerus, karena yang namanya berhubungan dengan makhluk hidup itu tidak bisa sekali ini, karena nanti akan ketemu beberapa masalah-masalah lokal yang akan terjadi di situ, sehingga akan ketemu nanti keseimbangan itu. Itu yang akan di lapangan itu menangani makhluk hidup. Padi itu jangan dipikir itu benda mati, itu makhluk hidup juga. Dan di dalamnya, di dalam tanah itu ada berbagai makhluk hidup yang ada di situ. Apalagi juga ada di udara, ada di air. Itu banyak makhluk hidup di situ. Ketika kita secara konsisten menangani dengan tekun, saya yakin model tadi bisa dibuat. Kemudian yang tidak kalah penting, pendampingan. Pendampingan adalah mengintegrasikan dengan para pakar dan para praktisi di lapangan, para implementator di lapangan. Karena yang namanya para pakar itu hanya di atas kertas. Dia hanya textbook berdasar itu aja. Di lapangan tidak sebagaimana itu. Di lapangan kira-kira banyak hal-hal yang variabel-variabel yang kira-kira yang akan ditemui nanti. Kemudian membangun kelembagaan. Ketika ini satu jadi, tinggal replikasi. Kemudian pengawalan harus dikawal sampai pada pemasaran nanti. Supaya apa? Tidak diganggu di lapangan. Karena apa? Musuhnya banyak ini. Wah, itu tambahan impor tadi. Tambahan hama tadi. Bahkan orang-orang yang di dalam terlibat di kebijakan ini bisa saja tidak senang ini. Dan itu akan menjadi penghambat. Tetapi ketika pemerintah kira-kira mempunyai kemauan kuat ini, mereka nggak akan berani ganggu. Tetapi kalau ini setengah-setengah, bisa saja di tengah jalan akan terganggu di situ. Ini barangkali apa? Ya, kalau mau diimplementasikannya, ya kebijakan ini. Baik, Pak Sabto, saya sampai bengong ini, sungguh menarik sekali. Betapa luar biasa ya sumber daya alam kita ya, potensi bumi kita. Seperti tadi disampaikan Pak Sabto Supono, begitu menarik ya. Saya sebenarnya kalaupun saya bisa bertani, saya akan turun langsung ikut nyangkul deh. Baik Pak Sabto, ini kita coba, ini ada sebelum kita mengakhiri sesi ini ada sharing dari Ketua The President Center. Ini terkait dengan pembuatan kebijakan para pejabat politik publik. Ini di luar ini ya Pak Sabto ini. Saya bacakan saja ya, terkait dengan pembuatan kebijakan para pejabat politik publik baik di level nasional maupun daerah sampai tingkat desa, dan misi The President Center menyiapkan para calon pemimpin melalui pembekalan dan pelatihan. Kami tahu dulu Pak Sabto pernah menjabat Direktur Pejabat Negara Ditjen Oda
Kementerian Dalam Negeri, bagaimana produk kualitas kebijakan para pejabat negara di daerah, seberapa jauh bekal yang dimiliki para pejabat negara dalam merealisasikan visi dan misi mereka, Pak Sabto. Terima kasih, Mas Gatot. Jadi ini sebetulnya ketika nanti mengimplementasikan ini, bisa saja kalau kepala daerah tertarik ini, dia dengan tekun bisa menjadi yang pertama mungkin, ataukah dia mau mensejahterakan bisa melakukan ini. Jadi kalau kita lihat ketika reformasi, jadi dulu itu yang namanya pejabat negara itu jalurnya sudah jelas. Pelibatan masyarakat di luar daripada pegawai negeri birokrat maupun dari TNI Polri, dulu jalurnya dari sana. Ketika reformasi, kira-kira berbagai latar belakang kira-kira bisa menjadi menduduki jabatan publik di pemerintahan itu. Sehingga tidak lepas dari berbagai kondisi yang tidak seragam. Awal mula reformasi itu orang kaget ketika jadi bupati. Dia tidak pernah mengenal dunia di birokrasi menjalankan pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintahan ini, dan sampai sekarang pun ketika ada aktor-aktris yang artis yang jadi kepala daerah, kadang-kadang juga kaget. Bahkan bisa jadi bahan tertawaan. Kemudian bagaimana kalau kita melihat situasi di situ, kemudian produk atau kualitas daripada kebijakan itu? Akhirnya mengakibatkan kira-kira 1 tahun, 2 tahun. Itu akan mengalami ketika latar belakang daripada para kepala daerah itu bekalnya tidak cukup. Daerah tersebut akan mengalami situasi barangkali yang harusnya bisa naik, mungkin bisa stuck, bahkan bisa mundur. Itu bisa terjadi. Tetapi di lapangan juga tidak tertutup kemungkinan, bahkan terjadi daerah-daerah yang dulu yang zaman Orde Baru dulu kepala daerah itu kira-kira grafiknya linear aja. Tapi ini ada yang kira-kira membuat terobosan, itu juga terjadi. Banyak kepala daerah bisa buat terobosan, tetapi banyak juga yang kira-kira justru kira-kira daerah itu kemudian tidak maju-maju. Itu terjadi kondisinya demikian. Sehingga ini pernah dulu pengalaman saya. Ketika seorang kepala daerah, ini dari latar belakangnya kan kalau kita coba inventarisir, dia bisa dari politik, jalur politik, bisa dia dari tadinya seorang usahawan, bisa tadinya dari birokrasi tetapi tidak paham pemerintahan, kurang memahami pemerintahan, politik, bisa terjadi. Masalah-masalah sosial, dia juga bisa terjadi. Yang jelas bisa dari ustadz jadi kepala daerah juga bisa ada. Kemudian dari berbagai kira-kira yang ada di situ. Karena beraneka ragam itulah kemudian seringkali inilah mengakibatkan problem di kita. Jadi saya pernah seorang kepala daerah ketika mau dilantik waktu itu datang. Masalah adalah masalah sosial politik di lapangan. Ketika dia jadi kepala daerah, para tim suksesnya menagih janji, minta kira-kira saya ini puyeng dia. Terus kemudian
bagaimana mengatasi ini kan. Dan ini wajar di berbagai daerah. Terjadi itu. Nah, waktu itu saya bilang, bekal pertama Anda sebagai kepala daerah, itu perlu Anda memahami bahwa di pundak kepala daerah itu ada kira-kira substansi, ada manajemen di pemerintahan. Ada di situ Anda mempunyai bekal manajemen pemerintahan, Anda harus punya manajemen bekal manajemen pemerintahan. Pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menggerakkan ekonomi. Kemudian satu lagi, manajemen sosial politik. Nah, kalau tiga ini tidak ini timpang. Nah, yang dari birokrasi, dia paham masalah di pemerintahan. Tapi masalah sosial politik ketika kemudian diminta tim sukses kaget. Berapa semua minta, akhirnya bingung dia. Ketika dia mau ke sana, bahwa di sosial politik itu ada titik-titik simpul-simpul masa, kemudian harus bagaimana memahami dia apa, itu yang harus juga pemahaman nanti. Nah, inilah kira-kira bekal dasar dari seorang pemimpin di tingkat level daerah itu, minimal dia harus menguasai itu. Nah, lainnya kira-kira tinggal berjalan nanti. Ini kira-kira, jadi kemudian bagaimana produk kualitasnya nanti di kebijakan ini. Kalau dari berbagai rekam ini, ya kira-kira ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi kebanyakannya, ya kita kadang-kadang waktu itu berusaha bagaimana upaya meningkatkan bekal dia. Dan ini pun kadang-kadang di lapangan. Hubungan antara kepala daerah dengan DPRD juga tidak sinkron. Kenapa? Ada beda daripada background maupun basic pengetahuan sendiri beda. Sehingga apa? Ya komunikasinya nggak lancar. Kemudian ketika dia membahas masalah kesehatan, masalah pertanian, tetapi basic dari DPRD juga tidak sama, ini nggak sama, nggak ketemu. Dan inilah yang menjadi problem di dalam pemerintahan kita, di dalam kepemimpinan di level daerah. Ini antara lain ini ke sana. Sehingga apa? Mereka itu minimal itu harus ada bekal supaya apa tidak kaget. Nanti kan pernah suatu saat menjalankan roda pemerintahan itu tidak tahu. Roda pemerintahan dijalankan dari mana caranya kan gitu. Itu kan melalui misalnya gini aja, membuat disposisi saja tidak tahu. Itu di pelajaran di ilmu pemerintahan itu. Jadi ketika dia membaca surat, membaca instruksi, menjaga kira-kira jalur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah sampai ke desa, mau diapakan kan? Harus saya gerakkan cara apa? Alatnya apa? Alatnya antara lain kan surat disposisi itu di pemerintahan ada di situ. Tetapi kalau dia tidak punya background, ini kan kaget akhirnya. Ya kalau pembantunya sekdanya orang baik Pak, Bapak harus ini kan gitu. Pernah ini suatu terjadi. Ketika seorang kepala daerah itu ada numpuk surat di situ. Isinya apa? Disposisinya. Terima kasih semua. Nggak tahu akan diapakan surat-surat itu. Ya akhirnya sekdanya bingung. Bapak tekan aja perintahkan ini. Akhirnya yang jadi bupati bukan dia, sekdanya. Nah ini kira-kira barangkali menjadi kalau nanti untuk kemajuan bangsa ya kira-kira ya perlu bekal ke sana Mas Gatot. Iya. Baik Pak Sabto, sudah cukup? Karena dibatasi waktu dengan berat hati ini, Pak Sabto kita harus mengakhiri perbincangan ini. Sudah sangat lengkap tadi mengenai pertanian, mengenai beras, ya, why, impor terus. Jadi sudah terjawab oleh Pak Sabto. Dan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain, Pak Sabto.
Terima kasih, salam sehat, salam buat keluarga Pak Sabto. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Insinyur Sabto Supono, MSI, mengangkat judul besar Pelangi di Atas Merah Putih dengan tema perbincangan Why and Why Rice Import. Kita akan ketemu lagi di perbincangan selanjutnya dan kita akan bersama tamu dan tema yang lain dengan tayangan-tayangan musik yang keren. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Namun jangan kemana-mana, kita akan saksikan penampilan video keren senyawa setelah ini. Saya Gatot Suryo, undur diri, salam sehat, salam kebangsaan, merdeka. Semua itu tak seindah apa yang kita lihat. Karena ternyata di balik indahnya orang berkata, masih banyak terlihat di setiap sudutnya yang jauh dari kata mewah. Kaki-kaki tabah menyisir jalanan tanpa berpangku tangan. Bersusah payah dengan menggenggam sejuta harapan. Pinggiran kota Jakarta. Tetap ku jalani, walau esok hari belum ku mengerti. Makan hari ini, besok cari lagi, berusaha memenuhi kebutuhan tiap hari. Kami orang susah sudah terbiasa lelah, sudah biasa hidup sederhana. Kami orang susah, ya begini adanya. Makan gak makan asalkan bahagia. Makan gak makan asal kumpul aja. Makan gak makan asalkan bahagia. Makan hari ini, besok cari lagi, berusaha memenuhi kebutuhan tiap hari. Kami orang susah sudah terbiasa lelah, sudah biasa hidup sederhana. Kami orang susah, ya begini adanya. Makan gak makan asalkan bahagia. Makan
gak makan asal kumpul aja. Makan gak makan asal kan bahagia.